Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran agama Kristen kelas 8 dengan topik Memilih untuk tidak berputus asa. Salam anak-anak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak, selamat pagi Bu. Shalom juga Bu Linda, selamat pagi Ibu. Bacaan Alkitab hari ini, dari kitab Roma pasal 5 ayat 4 dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Setelah kita pelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan, pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari. Terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca pesan Tuhan Yesus ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang telah kamu baca tadi. Pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Lihat juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Pesan kedua yaitu bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan Tuhan Yesus yang ketiga adalah, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir. Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa. Kita bisa menjadi putus asa
karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal, kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasnya. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya. Mengapa seseorang itu bisa menjadi putus asa, Bu? Seseorang itu bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal, kekuatan diri sendiri ataupun kekuatan orang lain ada batasnya. Jadi jika kita mengandalkan pertolongan pada Tuhan, apakah yang kita butuhkan semua akan dipenuhinya? Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Ketentuan yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Mungkin saja jawaban Allah datang tidak secepat yang kita harapkan, tapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Ketentuan yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Injil Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Keterbatasan manusia ialah ketika manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan harus datang pada saat ia meminta kepada Allah. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Jadi, bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita sesaat saja, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Kesimpulan materi kita hari ini, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Sampai di sini materi kita hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Shalom Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.